penting kita memberi dulu kepada Tuhan, sisanya Tuhan yang atur. Kalau menurutku sih. Ternyata kita pelayanan misi ini nggak cuma kita pelayanan ibadah ini, tapi kita juga mendoakan teman-teman kita yang di sana, gitu kan. Mukjizat dari Tuhan itu nggak hanya harus kita menunggu berapa lama. Ternyata ada juga yang instan gitu loh, instan mukjizat lah. Itu kan anggapannya mukjizat untuk orang-orang yang kamu doain. Nah kalau untuk dirimu sendiri, mukjizat apa sih yang kayak pernah, wah gila Tuhan ini mukjizat banget buat aku bersyukur banget Tuhan kayak gitu? Sebenarnya kalau dibilang mukjizat, aku hidup sampai saat ini pun itu karena mukjizat sih. Ya, jadi sempat ada satu kejadian di mana aku ini sebenarnya ya kalau sakit sih bisa dibilang tuh ya normal sih kalau menurutku. Kayak sempat ada aku sakit, sebenarnya nggak sakit sih kalau menurutku, kayak pusing, awal-awal tuh kayak pusing aja, pusing terus kayak ya udah pusing doang kan. Dan itu di hari Sabtu, kebetulan di hari Sabtu, jadi malamnya itu kita biasanya latihan musik untuk pelayanan di minggu gitu kan. Dan kita pelayanan seperti biasa, maksudnya kayak latihan seperti biasa gitu kan, latihan. Terus Sabtu malamnya malah aku masih makan di sana, karena makan di sana enak jadi aku masih makan. Terus Minggu paginya agak merasa pusing sih, tapi ya karena aku merasa ini udah tanggung jawabku gitu kan, udah merasa aku harus pelayanan sih kalau menurutku, karena kalau nggak pelayanan nggak ada orang yang main musik lagi kan, karena dan juga kemarin kita sudah latihan gitu kan. Jadi merasa kayak kayak aku tetap harus pelayanan sih kalau menurutku, karena secara itu tanggung jawabku, aku bilang gitu kan. Jadi udah pelayanan, selesai pelayanan aku merasa kayak kok badanku kayak udah merasa pusing banget gitu kan, kayak udah mau linglung gitu kan kalau orang bilang kan. Tapi kan aku tinggal di Malaysia sama adikku kan. Jadi adikku bilang, dia kayak, karena kemarin itu dia sempat tinggal di asrama gitu kan, asrama sekolah, dan dia ini cuma boleh keluar waktu weekend, ya kan. Jadi aku tanya, biasanya hari Minggu kita makan bareng gitu kan. Aku tanya mau makan di mana, dia maunya di mall gitu kan. Ada satu restoran yang dia maunya di mall. Terus aku dalam hatiku kayak aku takutnya justru aku pingsan gitu kan, karena aku udah benar-benar pusing banget. Tapi ya udahlah, kayak kalau mau dibilang kasihan juga lah dia, soalnya kan dia cuma bisa keluar hari weekend gitu kan. Hari weekdays dia cuma bisa makan makanan yang ada di asrama gitu kan, dan bisa dibilang makanan di asrama itu ya kurang enak gitu. Ya standar gitu kan. Jadi kita keluar makan, dan aku merasa pusing gitu kan, tapi ya tetap keluar sampai balik itu aku langsung tidur, langsung istirahat tidur. Terus aku merasa kayak udahlah aku tidurin aja lah, lagian cuma pusing doang gitu kan, pusing terus demam doang gitu, paling kita minum obat dikit sembuh gitu kan, biasanya kayak gitu. Udah aku langsung minum obat, tidur, istirahat. Terus malamnya itu kayak merasa kok kayaknya nggak nafsu untuk makan gitu kan. Pertama kali dalam seumur hidup tuh nggak nafsu makan di saat itu gitu kan. Biasanya nafsu terus makan. Biasanya nafsu terus gitu kan. Terus mikir-mikir, yaudahlah minum susu aja lah kayak gitu kan. Udah, singkat cerita sempet telepon sama orang tua, terus orang tua kayak bilang ke dokter aja gitu kan. Terus aku tuh sebenarnya bisa dibilang paling anti kalau untuk ke dokter kalau masalah sakit gitu kan, karena jujur aku belum pernah masuk rumah sakit. Jadi kayak yang namanya infus itu kan takut banget kan, karena jarum masuk ke sini kan. Jadi ya sempet nantilah, aku bilang masih belum parah kok, aku bilang gitu kan. Padahal di di minggu malam itu suhuku udah 38 atau 39, aku lupa gitu. Terus tiba-tiba Senin pagi
cek suhu lagi, ternyata udah 39 atau 40 gitu kan, terus udah terlalu tinggi kan. Terus orang tua juga udah khawatir, terus ya udahlah kita langsung ke UGD gitu kan. Jadi langsung ke sana ke UGD, dan tiba-tiba dokter mengatakan kamu positif demam berdarah gitu kan. Duh, aku bilang kok bisa ya, aku bilang. Padahal kan yang setauku demam berdarah ini kan kalau kita kena nyamuk gitu kan, nyamuk apa itu kan. Terus perasaanku aku tinggal di apartemen yang tingkatnya itu 20-an ke atas, yang tinggi kan, gimana cara nyamuk itu terbang sampai ke atas gitu. Terus mikirnya aduh kayaknya nggak mungkin ya. Tapi dokter udah mengatakan, dan dokter bilang kamu harus dirawat inap. Aduh, aku bilang aku benar-benar udah takut kan, dia mau infus gitu kan. Ya singkat cerita dirawat inap, setelah selesai proses semua masuk ke kamarnya, kamar inapnya, terus ya kayak biasa aja, kayak merasa kayak nggak sakit gitu kan, kayak masih biasa. Dan di saat itu pun orang tua tuh belum datang gitu. Jadi kayak ya merasa sendirian gitu kan, dan orang tua baru datang hari kedua gitu. Jadi ya selama itu sih aku merasa kayak sangat banyak teman-temanku yang bisa dibilang perhatian gitu kan sama aku. Terus kayak merasa ternyata teman-teman ini teman-teman yang baik-baik gitu kan, yang ibaratnya kita sama-sama di luar, sama-sama merantau, tapi kita ini saling care gitu kan. Itu menurutku yang buat aku merasa kayak bangga sih punya teman-teman seperti itu gitu. Dan juga teman-teman gereja sempat datang untuk doa gitu kan. Tapi di saat hari keempat atau hari kelima, jadi trombositku tuh yang awalnya dari 130-an dia terus menurun gitu kan, sampai akhirnya di titik 19, trombositnya di titik 19. Dan di saat itu dokter bilang kalau andai kata turun lagi, kita akan pindahkan di satu ruangan gitu kan. Dia bilang kayak gitu aja. Terus mamaku udah bilang kayak donor aja dok, dia bilang donor darah aja dok, karena kebetulan mamaku dan aku golongan darahnya sama kan, jadi donor aja dok, dia bilang gitu. Tapi dokternya benar-benar bilang kayak nggak perlu, untuk sekarang tuh belum perlu donor dulu, dia bilang gitu. Terus kita heran kan, dokter ini bener gak gitu kan. Dia bilang belum perlu, karena kenapa, kalau kita donor dari ibu, dia bilang, ke anak, walaupun masih ada satu relasi darah gitu kan, tapi bisa terjadi alergi gitu kan, alergi darah yang nantinya kita gatel-gatel gitu kan. Terus ya udahlah kita ikutin dokter. Teman-teman gereja sempat datang, teman-teman sekolah sempat datang, banyak yang doain gitu kan. Tapi di saat hari keempat atau hari kelima ya, aku lupa, di saat itu yang tadinya dokter bilang harus masuk ke ruangan itu kan, aku pikir ruangannya itu kayak lebih bagus dan lebih ini, soalnya dia bilang kamar VIP gitu kan, soalnya dia bilang kayak kita ke ruangan yang ada komputernya gitu kan. Dalam hatiku, wah enak sekali gitu kan. Ternyata dipindah ke ruangan ICU. Dipindah ke ruangan ICU. Tapi nggak bohong juga dokter itu kan, emang ada komputernya. Ya emang sih. Jadi dipindahkan ke ruangan ICU, terus mikir kayak, waduh, aku bilang apa sih yang terjadi sama aku kayak gitu kan. Terus udah. Itu badannya kerasanya gimana, lemes banget? Enggak Biasa. Kayak merasa biasa aja, kayak cuma pusing. Cuma pusing. Tapi merasa kayak biasa aja. Tapi sebelum masuk ruangan itu sempet mimisan, sempet keluar darah gitu kan. Kalau DBD trombosit gitu kan darah, kan nggak boleh sampai keluar darah kan. Aku sempat keluar darah gitu, terus langsung panik kan, langsung panggil dokter gitu. Terus dokter bilang udah kita siap-siap gitu, dipindahkan ke ruangan itu tadi yang full komputer gitu kan. Udah dipindahkan ke sana, yang namanya baru pertama kali rawat inap di rumah sakit ya kan, baru pertama kali merasakan infus, baru pertama kali merasakan kamar inapnya, baru pertama kali juga merasakan ICU. Jadi paket komplit gitu. Jadi udah masuk di sana, masuk di ruangan ICU itu, dan di ruangan itu kan sebenarnya nggak boleh ada
orang yang jaga gitu kan. Jadi mamaku, adikku dan teman-temanku pada pulang semua. Tapi waktu aku melihat muka mereka tuh kayak mamaku sempat nangis. Aduh, aku bilang, kok mamaku nangis ya, aku bilang gitu kan. Terus muka teman-temanku udah pada murung semua gitu kan. Aku bilang nggak apa-apa, aku bilang aku sebenarnya ya aku sehat, aku bilang gitu kan. Aku sembuh, aku bilang gitu kan, pasti gitu kan. Karena ya nggak tega gitu kan kalau kita melihat orang tua kita nangis di depan kita, apalagi kalau masalah sakit gitu kan. Terus aku kayak merasa, duh, kenapa ya mamaku nangis gitu kan? Apakah Tuhan benar-benar sudah ini gitu kan, sudah mau selesaikan gitu kan? Terus udah, singkat cerita di malam hari aku tuh masih nggak bisa tidur sih kalau mau dibilang. Jadi sekitar kayak jam 11 atau jam 12-an aku tuh sempat, ya bisa dibilang aku sempat marah sih, namanya manusia kan. Aku sempat marah sih sama Tuhan. Aku kayak bilang, Tuhan, kenapa sih aku nih loh udah pelayanan dari dulu sampai sekarang, aku sudah pelayanan, aku sudah selalu luangkan waktuku aku untuk melayani Tuhan gitu kan. Aku nggak pernah hitung-hitungan tentang berkat, aku bilang gitu kan. Kenapa tiba-tiba Tuhan kasih ujian seperti ini? Apakah ini memang sudah maksudnya kayak apakah ini sudah menjadi akhir dari kehidupan aku bilang gitu kan. Kalau memang ini sudah jadi akhir dari kehidupanku, ya udah Tuhan. Karena kan kita bisa bilang kan umur kita ini kan kita nggak ada yang tahu gitu kan. Semua itu Tuhan yang atur. Dan aku merasa kayak ya udahlah, kalau memang ini sudah saatnya, ya Tuhan ambil aja gitu. Tapi di satu sisi emang berat sih apalagi melihat orang tua nangis gitu kan, sedih gitu kan, terus merasa kayak, duh kenapa ya harus begini gitu kan. Sempat marah sih sama Tuhan. Terus udah tiba-tiba itu kan kayak jam 11 jam 12-an, terus masih nggak bisa tidur karena yang buat nggak bisa tidur tuh suara jantung tadi itu, mesin jantung tadi itu, iya monitor itu. Jadi sekitar jam 2 atau jam 3 gitu, aku masih main HP kan, masih ya baca-baca apa gitu. Terus tiba-tiba kayak aku tuh diingatkan gitu loh, kamu tuh loh seorang penyembah gitu kan. Kayak ada yang ngomong gitu, kamu tuh loh seorang penyembah. Kamu sadar nggak kalau kamu tuh nggak pernah menyembah di saat kamu berada di rumah sakit ini, gitu kan. Langsung aku kayak mikir, langsung down sih aku, langsung kayak merasa, aduh, iya sih aku salah sih aku. Apalagi tadi aku udah marah-marah kan sama Tuhan kan, terus malah kayak aduh, benar sih aku bilang. Terus udah di saat aku kayak gitu, aku langsung doa lagi sama Tuhan. Aku doa sama Tuhan, aku bilang, Tuhan maafin aku bilang, aku salah, aku bilang. Dan ya memang aku kan terlahir sebagai seorang penyembah gitu kan. Dan di saat itu juga jujur langsung mulut tuh langsung mulai menyembah gitu kan, langsung mulai berkata-kata, langsung mulai menyembah Tuhan gitu kan. Dan ya itu tadi lagu yang kita nyanyiin di awal tadi itu lagu yang pertama yang yang keluar dari mulutku sih kalau mau bilang. Jadi bisa dibilang di saat aku menyembahmu, kuasamu bekerja gitu kan. Tubuhku disembuhkan, imanku dipulihkan gitu kan. Terus merasa, wah, kok tiba-tiba lagu ini yang terpikir dari sejuta lagu rohani, kok tiba-tiba lagu ini yang terpikir gitu kan. Jadi aku google lagi lirik-liriknya. Wah, ternyata dari lirik ini aku merasa kayaknya emang aku dilahirkan sebagai seorang penyembah sih, aku bilang gitu kan sama Tuhan. Udah sempat nangis sampai sebenarnya malu sih, karena susah sampai datang. Are you okay, kayak dibilang, kamu baik-baik aja kan, dibilang gitu kan. Gara-gara nangis karena nangisnya tuh udah sampai kayak tersendat-sendat gitu kayak gitu kan. Terus kayak aku bilang nggak apa-apa, aku bilang gitu. Dan kebetulan suster itu Kristen sih, puji Tuhan sih. Jadi dia ngerti lah gitu kan. Selesai lagu itu, terus aku langsung bawa penyembahan. Tiba-tiba Tuhan kasih lagu kedua. Kaulah Tuhan penyembuhku gitu kan.
Kau sembuhkan sakitku gitu. Terus aku merasa kayak, Tuhan ini loh, aku udah naruh kepercayaanku kepada Tuhan. Aku kayak udah kasih semuanya kepada Tuhan gitu loh. Dan sekarang terserah Tuhan, Tuhan mau apa gitu kan. Ya, kalau Tuhan kasih aku kesempatan untuk hidup, ya aku bersyukur, sangat bersyukur gitu. Tiba-tiba selesai aku penyembahan, ada satu pesan masuk di HP ku, ada satu pesan masuk dari temanku yang biasanya dia ini terkenal dengan tidur cepat. Jadi dia ini tidurnya tuh jam 10 atau jam 11 malam udah tidur pasti. Tapi tiba-tiba sekitar jam 3-an itu dia masih bangun. Dia bilang, Ken, aku mimpi kamu. Waduh, aku bilang, kenapa aku bilang gitu kan? Ya, seolah-olah kayak Tuhan kasih aku ayat untuk kamu, dia bilang gitu kan. Terus dia kasih ayatnya itu di Yohanes 11 ayat yang ke-4. Dia bilang kayak, penyakit ini tidak akan membawa kamu ke dalam kematian, tapi melalui penyakit ini kamu akan disembuhkan dan nama Tuhan akan dimuliakan. Gitu kan? Ya, terus aku langsung banget air mata tuh kayak otomatis sudah keluar semua gitu kan. Aku sudah merasa, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku kayak bilang, wah, kayak benar-benar Tuhan tuh kasih aku kesempatan kedua untuk hidup lah istilahnya kan. Kalau orang udah berada di ICU itu kan ibaratnya udah kayak apa, tinggal tunggu waktunya lah orang bilang kan. Jadi aku udah kayak, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Memang ini sudah mungkin sudah Tuhan sediakan gitu kan. Tuhan udah buka jalan yang baru untuk aku gitu. Dari situ aku bilang, thank you bro, aku bilang. Setelah itu aku langsung doa lagi sama Tuhan, aku mengucap syukur. Sampai aku tuh nangis, di saat itu aku nangis, benar-benar nangis ya. Aku bilang kayak, Tuhan tuh memang benar-benar baik banget gitu kan. Dan puji Tuhan di ICU itu cuma satu malam aja. Jadi besok paginya tuh udah langsung dipindahkan ke kamar normal gitu kan. Karena tes pengambilan darah itu 5 kali atau 6 kali sehari. Jadi bayangin, dokter tusuk ambil darah gitu kan. Dan waktu pagi-pagi itu jam 6 pagi diambil darah, dites, hasilnya tuh keluar jam 8 biasanya. Jadi 2 jam biasanya kan. Jadi waktu keluar hasilnya, terus dokter pun kaget kayak nggak percaya gitu kan. Jadi waktu di ICU itu trombosit terendahku tuh di angka 9. Di angka 9. Jadi benar-benar udah mau, orang bilang tuh udahlah, edit go lah kayak gitu kan. Jadi benar-benar udah di angka 9, tapi tiba-tiba naik ke angka 20. Jadi dokter pun kaget gitu kan. Wah, ini luar biasa ya, dia bilang gitu. Ini satu keajaiban sih, dia bilang gitu. Biasanya tuh naik tuh paling naik dari 9 mungkin ke 13 atau ke 14 doang. Nggak pernah naik yang sejauh itu, dia bilang. Mungkin lebih dari 10 kan, lebih dari 10 gitu. Terus dia bilang, wah, kita langsung pindah ke kamar biasa aja gitu. Udah dipindahkan ke kamar biasa. Ya, seneng terharu karena ketemu lagi sama teman-teman, ketemu lagi sama orang tua kan. Dan masih di saat itu kita merasa kayak benar-benar sukacita banget lah, kayak kita sambil bermain sambil ini, walaupun aku masih ibaratnya kayak tergeletak di kasur, kita masih bermain gitu kan. Terus merasa kayak, wah, luar biasa sih, aku bilang. Makanya sampai sekarang kalau aku dibilang kalau di saat aku penyembahan gitu kan, aku selalu aku selalu mengatakan kayak, Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik. Aku selalu ulang-ulang gitu, Tuhan Yesus baik gitu. Ya. Kalau mau dibilang, ya itu sih salah satu mukjizat terbesar, terajaib yang aku pernah alami sih. Ya. Aku tuh bayangin sih, aku sendiri juga nggak pernah kan yang namanya rawat inap di rumah sakit sampai masuk ICU. Bayangin pertama kali, dan itu bukan di Indonesia. Meskipun ada orang tua datang, ada teman-teman atau apa, tapi sampai dipindah dari kamar biasa ke ICU itu pasti langsung down. Pasti langsung kayak ngerasa down, ini gimana ini, ya ampun, aku masih jauh, aku masih muda, kan pasti ngerasa kayak gitu. Tapi bagus karena yang bisa kita tahu, kita harus selalu berserah, menyerahkan semuanya, karena Tuhan tuh pasti kasih yang terbaik. Amin.
Kalau memang sudah waktunya, Tuhan ambil. Kalau memang belum waktunya, Tuhan pasti pulihkan. Amin. Kesaksian dari Candy hari ini benar-benar memberkati banget ya. Semoga juga bisa menjadi berkat, kekuatan bagi teman-teman kita di luar sana lainnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke seluruh kerabat kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten sabar selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye.